Rahim alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Qala al-mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumina bi ulumi sairi salihin fid dharaini amin ya rabbal alamin. Syurutu sighatil ba', syarat sighatnya ba' itu yaitu ijab dan qabul ya. Sighat ini ijab dan qabul. Salah satu asyar 13. Ini penting antum fahami. Kenapa? Syarat sighat ba' ini juga nanti hampir berlaku di semua syarat-syarat sighat yang lain. Itu ada pengecualian beberapa, tambahan beberapa gitu. Jadi dalam mazhab Syafi'i semua akad itu pakai sighat. Ijab dan qabul, tidak cukup mu'atoh, tidak sah mu'atoh. Khilaf kemarin sudah diterangkan. Kalau kita konsisten dengan mazhab Imam Syafi'i ya pakai sighat. Sighat ini penting kita pahami. Sighat yang sah itu tidak sekedar saya jual, saya beli itu. Seperti di sebagian tuku, tidak. Ada aturan syaratnya 13 ini. Walaupun dalam ba' ini tidak pernah kita terapkan, tapi penting kita pahami. Kenapa? Ini nanti kita terapkan di sighat nikah. Sighatnya nikah mengikuti syarat ini. Untuk yang mungkin dipakai di nikah nanti dipakai juga. Jadi penting memahami sighat. Wah, ana mu'atho terus kok ndak pakai sighat. Iya, nanti akad nikah mu'atho apa? Nah, itu ndak bakalan akad nikah nanti pakai sighat. Karena itu penting memahami ini. Ada 13. Pertama, alla yatakhallala bainal ijabi wal qabuli kalamun ajnabi. Antara ijab dan qabul tidak boleh terpisah oleh omongan lain. Omongan ajnabi. Omongan ajnabi itu apa? Bi alla yakuna min muqtadayatil aqdi wala min masalihihi wala min mustahabbatihi. Catatan kaki di bawahnya itu. Yang dimaksud ajnabi itu laisa la yakunu min muqtadayatil aqdi, bukan sesuatu yang menjadi tuntutan akad. Bukan konsekuensi akad, bukan tuntutan akad. Itu bukan tuntutan akad. Sesuatu yang menjadi tuntutan akad tidak masalah diomongkan, menjadi pemisah antara ijab dan qabul. Seperti apa tuntutan akad? Kasyartir raddi bil aibi. Syarat boleh mengembalikan ketika cacat, tidak masalah ini. Memang tuntutan ba' jual beli itu kalau cacat ya boleh dikembalikan. Wis tuntutan akad itu, antum janji tidak janji boleh dikembalikan. Jadi antum beli barang yang normal, ternyata nyampe rumah cacat. Lah, yang namanya cacat ya boleh dikembalikan, sudah tuntutan akad ba'. Dalam syarak begitu, cacat boleh dikembalikan hatta antum nggak ada perjanjian sebelumnya. Hatta nggak ada perjanjian sebelumnya tetap boleh dikembalikan. Nah, jadi kalau akad jual beli antara ijab dengan qabul itu bi'tuka itu hada alkitab walaka atau bisyarti antarudahu idza kana fihi aib misalnya, dengan syarat dengan catatan inti boleh mengembalikan kalau ada aib misalnya qabiltu. Tidak apa-apa, jadi antara bi'tuka dengan qabiltu dipisah dengan perjanjian boleh mengembalikan ketika ada cacat, tidak masalah. Kenapa? Ini tuntutan akad, jadi kepisah dengan sesuatu yang enggak ajnabi, muqtadayatul akad. Wala mim masalihihi, ajnabi itu bukan muqtadayatul akad, bukan tuntutan akad. Wala mim masalihihi, bukan kemaslahatan akad. Kemaslahatan akad contohnya seperti apa? Kasyartir rohni wal ishad. Syarat ada jaminan, syarat ada saksi. Misal kitab ini tak jual ke antum dengan harga 100.000, dibayar sebulan lagi dengan syarat ada jaminan jam tangan, HP. Dengan syarat ada saksinya Zaid misalnya, tidak apa-apa. Jadi antara bi'tuka dengan qabiltu dipisah dengan perjanjian adanya barang jaminan atau adanya saksi. Boleh. Kenapa? Ini kemaslahatan akad sehingga bukan ajnabi. Wala mim mustahabbatihi, dan tidak termasuk kesunatan akad. Ini ajnabi. Jadi dobitnya ajnabi, kalam ajnabi itu sesuatu yang bukan tuntutan akad, bukan kemaslahatan akad, bukan hal-hal yang disunnahkan dalam akad. Apa misalnya disunahkan dalam akad? Seperti khutbah. Ini kalau dalam nikah. Kalau dalam ba' tidak sunnah. Itu. Kalau dalam nikah itu disunatkan khutbah. Khilaf juga sebenarnya. Begini contohnya.
Dalam akad nikah antara angkah tuka dengan qabil tu nikah itu sama, berlaku syarat ini, Allah yatakhallal bainal ijab wal qabul kalamun nabi. Tidak boleh terpisah kalam ajnabi. Kalam ajnabi ya sama, yang bukan tuntutan nikah, bukan maslahatnya nikah, bukan kesunatan dalam kesunatan dalam nikah. Kesunatan dalam akad nikah misalnya pakai khutbah. Jadi wali sebelum akad pakai khutbah dulu, jangan langsung angkah tuka. Tapi di muqaddimai dengan khutbah alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah ittaqullah angkah tuka ila akhirih. Atau seperti umumnya uzawijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'ruf atau tasrihin bi ihsan, ya fulan angkah tuka, begitu. Suami versi Imam Rafi'i sunat khutbah juga, jangan langsung qabil tu. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah ittaqullah qabiltu usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah qabiltu nikahaha. Sunnat versi Imam Rafi'i. Versi Imam Nawawi gak sunnat. Lah, ini sunnat kalau menjadi pemisah antara ijab dan qabul la yadur, tidak masalah. Kenapa? Yang yadur itu kalau terpisah oleh sesuatu yang Nabi. Ini bukan ajnabi. Yang ndak ajnabi itu ada berapa? Tiga. Muqtadayatul akad, masalihul akad, mustahabbatul akad. Khutbah tidak sunat yang mutamat, ya, tapi karena ada yang menyunatkan layadur, tidak masalah. Hatta versi yang tidak sunnah. Udah cukup itu aja. Panjang itu nanti. Kal khutbah binaan ala thariqati Rafi, ngikuti thariqahnya Imam Rafi'i. Annaha tustahabbu, bahwa khutbah itu sunnah kiasan alan nikah, dikiaskan pada nikah. Amma alama sahahahu an-Nawawi fi nikah fala tustahab. Kalau Imam Nawawi enggak sunat, di nikah enggak sunat, di baik juga enggak sunnah, tapi lakinnaha la tadur. Jadi kalau jual beli ada khutbahnya dulu, enggak apa-apa. Jadi yang mau jual ngomong khutbah juga, alhamdulillah. Kalau ini enggak masalah ini, karena belum sehat kan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala, amma ba'd, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad bi'tuka hadzal kitab bi mi'ati alaf rupiah halan. Itu. Antum jawab itu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala, amma ba'd, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah qabiltu hadzal bai'. Dipisah dengan khutbah. Versi Imam Rafi'i sunnah, dikiaskan pada nikah. Kalau dikatakan sunnah la yadur, karena bukan Nabi. Versi Imam Nawawi gak sunat, tapi walaupun tidak sunat la yadur. Ya, khutbah itulah la yadur. Wa minal ajnabi ma yubtilus shalah walau harfan mufhiman. Kalam ajnabi yang memisah ijab dan qabul itu sama seperti kalam yang membatalkan sholat. Kalam yang membatalkan sholat apa? Satu huruf yang memahamkan, atau dua huruf walaupun tidak memahamkan, atau satu huruf yang dipanjangkan. Itu. Misal B-nya ngomong bi'tuka hadal kitab bithamani atau bi'ati alfi rupiah halan misalnya. Jadi tidak langsung qabil tu. Qabil tu. Qabil tu ya. Dua huruf kan itu ya. Dua huruf hamzah sama ya ya. Ada imalahnya ya. Nah, ini tidak boleh itu. Sip qabil tu, tapi sip ini mengarah ke penerimaan ya. Misalnya apalah itu. Ada temannya lewat. Jadi habis bituka sebelum ngomong qabil tu temannya lewatnya Pak. Ya Pak, coy. Sip, khair itu. Qabil tu. Kepisah dengan kalimat khair itu enggak bisa. Ala kulli hal ini dalam B ini enggak terlalu ya. Tapi kita pahami, walaupun enggak pernah kita terapkan segot ini, kita pahami kenapa penting ini difahami, karena ini juga syaratnya berlaku nanti untuk akad nikah. Itu. Wa alla yatakhallala, itu. Wa alla yatakhallala bainahuma sukutun tawilun. Antara ijab dan qabul tidak boleh terpisah diem yang lama. Terpisah omongan tidak boleh kalau ajnabi. Terpisah diem lama, tidak ngomong tapi diem lama, ini juga tidak boleh. Diem lama itu apa? Wa huwa ma asy'ara, menunjukkan bi'iradihi, dia berpaling anil qabul, menunjukkan keberpalingan. Jadi bi'tuka hadal kitab bimi'ati alf rupiah halan, bimi'ati rupiah gitu aja. Habis itu dia mikir sampai mengesankan seolah-olah dia nggak mau. Dapat 10 menit qabil tu, nggak bisa. Kenapa? Menunjukkan dia berpaling, menunjukkan dia nggak mau. Diulang lagi akadnya. Dalam nikah juga begitu. Langsung qabil tu.
Itu. Ketiga syaratnya wa ayyatawafaqa fil makna. Ijab dan qabul harus sama secara makna, secara lafaz harus sama. Secara makna harus sama. Contohnya begini, kitab ini tak jual ke antum dengan harga 100.000. Ya, saya terima dengan harga 50.000 tambah 50.000. Secara lafaz beda ya. Tapi secara mana? 100.000 ya 50.000 tambah 50.000. Itu boleh. Itu. Boleh. Pokok cocok secara mana bi ayat tafiqah fil jinsi, jenisnya sama. Kalau yang dijual kitab, yang diterima kitab. Kalau samanya uang, ya pakai uang. Nau'nya harus sama. Itu nau'nya harus sama. Kitab apa? Yakut ya, yang diijab kitab yakut, yang dikabul harus kitab yakut. Ijabnya uang rupiah, ya kabulnya harus rupiah. Wal wasifah, sifatnya, adat jumlahnya. Yang tak jual 10, antum kabul 5, enggak sah. Kitab Yakut Nafis ini punya 10, tak jual ke antum dengan harga 1 juta. Saya terima yang 5 saja dengan harga 500.000, enggak sah. Enggak, karena beda adatnya. Wal hulul wal ajal, temponya, jatuh tempo atau ajal. Hulul ini kontannya, kontan atau ajal pakai tempo. Nah, ini harus sama. Kemudian syarat berikutnya, wa damut ta'lek, enggak boleh ditaklek. Itu. Akad itu tidak boleh ditaklek, segot itu nggak boleh ditaklek, akad apapun. Nanti ada beberapa pengecualian yang boleh ditaklek. Ini secara umum akad itu tidak boleh ditaklek. Ai bima lam yaqtadihil aqdu, tidak ditaklek dengan sesuatu yang bukan tuntutan akad. Kalau tuntutan akad tidak masalah. Contohnya, fa in kana bihi ai ma maqtadahul aqdu, bihi ai bima tadahul aqdu. Kalau takleknya dengan sesuatu yang menjadi tuntutan akad tidak masalah. Contohnya kataklek bil milki. Ingkana hadal kitab milki faqad bi'tuka. Ya namanya orang jual kan harus miliknya kan ya, harus milik. Kalau tidak milik kan tidak bisa dijual. Ingkana hadal milki faqad bi'tu, tidak apa-apa. Ada taklek tapi muktadol akdi boleh. Itu. Au bil masyiah bi'tuka in syi'ta. Itu lam yadurra, tidak masalah. Wa adamu ta'kid, tidak boleh dibatasi waktu. Jual beli tidak boleh dibatasi waktu. Walaupun waktunya sangat lama, kemungkinan sudah kiamat itu. Kitab ini tak jual ke antum selama 1 juta tahun. Mungkin udah kiamat mungkin ya. Tetap tidak sah, nggak boleh dibatasi waktu. Wa alla yataghayyarul awwalu qabla tsani. Orang yang ngomong duluan tidak boleh merubah sebelum ada jawaban dari yang kedua. Jadi kalau ngomong dipikir dulu, biar nggak ada ralat. Jadi biar nggak ada ralat. Jadi kalau yang awal meralat omongannya sebelum dijawab, misalnya penjual ngomong duluan, sebelum dijawab oleh pembeli diralat, atau pembeli ngomong duluan, sebelum dijawab oleh penjual diralat, tak sah. Contoh misalnya begini, kitab ini saya jual ke antum dengan harga 100.000, 150.000. Asalnya ngomong 100.000, belum dijawab qabil itu diganti 150.000. Ya apa? Batal sekotnya. Hatta dijawab qabil itu batal sudah. Terus ya apa? Kalau pengen tetap jual beli, ulangi lagi ngomongnya. Pengen berapa sih segena? Ayo segena. 100 atau 150? 150. Ya udah ngomong. Saya jual kitab ini dengan harga 150.000. Qabil itu sudah itu. Akad yang awal batal, sekot yang awal itu batal. Ya tinggal ngulang. Tinggal wa alla yataghayyarul awal qabla tsani. Jadi jangan ada ralat model apapun. Saya jual kitab ini dengan harga 100.000 kontan, enggak, dibayar sebulan lagi. Saya jual kitab ini dengan harga 100.000, dibayar sebulan lagi, enggak, kontan. Nah, dirubah ya, tidak sah ini. Wa ayyatalaffadha bihaitsu yasma'uhu man biqurbih. Sekot itu harus diucapkan sekiranya terdengar oleh orang yang di dekatnya. Tidak cukup diomongkan dalam hati atau menggerakkan bibir tanpa keluar suara, atau ngomong pelan dia tok yang dengar, orang di sekitarnya nggak dengar. Harus diomongkan sekiranya orang yang di dekatnya itu apa? Mendengar secara normal, bukan orang yang telinganya tajam sekali. Sebagian orang telinganya tajam sekali, orang lain tidak dengar, dia dengar, tidak dianggap. Orang yang pendengarannya normal, nggak tajam juga nggak tuli, nggak agak tuli. Kemudian wabaqaul ahliyati ila wujudi syikil akhar. Dalam sekot itu ada 2 syikkain, syik ijab dan syik
qabul, sisi syik itu sisi ijab dan sisi qabul. Baqaul ahliyah, harus tetap memenuhi syarat, itu ahliyah itu baqaul ahliyah, tetap memenuhi syarat jadi akiden. Syaratnya akiden kemarin apa? Itlaqut tasarruf, kemudian apa? Itlaqut tasarruf wal bulugh, ya. Itlaqut tasarruf wal bulugh. Kemudian 4 itu ya. Lah, syarat itu harus tetap ada. Baqaul ahliyah itu maksudnya itu. Baik dan mustari harus tetap memenuhi syarat jadi akiden. Sampai kapan? Sampai ada jawaban. Sampai ada sisi yang lain. Dan B itu dengan ijab dan qabul. Ijab plus qabul. Ini syik. Sisi satu, ini sisi yang lain. Setelah baik ngomong ijab, bi'tuka. Setelah baik ngomong ijab, sampai ada jawaban qabul dari mustari, dua-duanya harus tetap memenuhi syarat menjadi akiden. Ya. Jadi baik habis ngomong bi'tuka, belum dijawab qabil itu majnun salah satunya, nggak bisa. Ya, habis ngomong bi'tuka tertawa-tawa sendiri, belum dijawab qabil itu tertawa-tawa sendiri, batil. Ya, batil. Atau mustarinya belum ngomong qabil itu tertawa sendiri, kambuh gilanya, ya nggak bisa. Itu jadi sampai ada sisi yang lain, artinya jawaban itu. Setelah ijab sampai ada qabul, bisa istijab dan ijab, bisa istiqbal dan qabul itu. Jadi dalam syarat itu ijab dijawab qabul, atau istijab dijawab ijab, atau istiqbal dijawab qabul. Sampai ada jawaban, dua-duanya harus memenuhi syarat menjadi akiden. Baqaul ahliyah. Orang bisu bisa akad. Tidak ada syarat orang akad itu tidak bisa ngomong. Bisa apa? Tidak bisu. Tidak apa, orang bisu bisa akad dengan isyarah. Itu orang bisu bisa. Kemudian wal khitab, dalam akad baik syaratnya harus pakai khitab, bi'tuka. Jadi saya akad dengan Jailani, bi'tuka. Tidak boleh pakai isim dhahir, bi'tu hadal kitab lil Jailani, tidak cukup. Bi'tuka pakai dhamir khitab. Itu bi'tuka. Wadah ya? Itu. Hatta pakai wakil. Misalnya Jailani yang beli, tapi nyuruh Fikri. Itu. Nyuruh Fikri. Itu. Karena mau beli sendiri haya. Kalau Fikri setengah haya, ya. Fikri misalnya setengah haya misalnya, ya. Ini. Jadi Jailani haya. Jadi Jailani mau beli karena malu, diwakilkan ke Fikri. Anak akadnya sama Fikri. Sebenarnya saya jual ke Jailani apa ke Fikri? Hakikatnya ke Jailani, tapi lewat Fikri. Anak ngomongnya harus bi'tuka. Bukan bi'tu hadal kitab li Jailani. Enggak, harus dengan ini. Akadnya dengan siapa? Pakai dhamir khitab itu, bi'tuka, ka dhamir khitab. Kan dalam antum belajar nahwu kan ada dhamir khitab, ghaibah, takallum kan, ada dhamir mutakallim, ada dhamir ghaib, ada dhamir mukhatab. Harus pakai dhamir khitab. Bi'tuka. Ini yang membedakan dengan nikah. Kalau nikah enggak. Ya. Kalau nikah misalnya ada orang namanya Zaid, saya nikahkan. Dia memang mantennya, ya angkah tuka. Ya, angkah tuka. Mantennya Zaid ini, akadnya langsung ijab qabul dengan Zaid. Ngomongnya angkah tuka. Tapi kalau pakai wakil, Zaidnya gemeter. Takut untuk qabul sendiri, takut diwakilkan ke temannya. Temannya namanya Biju. Ya, temannya namanya Bejo, ya. Temannya Bejo. Dia wakilnya manten laki-laki. Yang akad bukan dia sebenarnya, dia wakil saja. Ya jangan ngomong angkah tuka. Kalau ngomong angkah tuka ya jadi mantennya Bejo ini. Ya. Jadi dia apa? Angkah tu muwakilaka. Ya, Zaidan. Itu angkah tu muwakilaka Zaidan. Fulana binta
fulan misalnya, begitu. Jangan angkah tukai jadi untuk dia. Kalau angkah tukai ya. Terus dia qabulnya, qabiltu nikahaha lahu li Zaidin ya. Qabiltu nikahaha lahu. Begitu kalau dalam nikah enggak harus pakai khitab. Ada yang pakai khitab, ada yang tidak kalau dalam nikah. Dalam mustarinya itu beli untuk diri sendiri atau pakai wakil, tetap harus pakai domir khitab itu. Tetap pakai domir khitab, kecuali dalam kasus tawallid torofen. Dalam kasus tawalli at-torofen ini bisa tidak pakai khitab. Ya apa tawalli torofen? Seperti ada ayah ab punya anak ibn sama binit, punya anak laki-laki sama anak perempuan. Misal saya ayah punya anak laki dan perempuan. Anak laki-laki anak dikasih hadiah sama orang pakaian, keliru pakaian perempuan ya. Jadi anak saya yang laki-laki dikasih hadiah sama orang, ini hadiah untuk waladak yang laki-laki, dikasih bungkusan, dikasih hadiah untuk waladak, dibuka keliru pakaian perempuan, tidak mungkin kan dipakai waladi, iya kan? Cocoknya untuk binti, tak kasihkan begitu, tidak boleh. Kalau milik anak tak kasihkan boleh. Ini bukan, orang ngasih bukan ngasih anak, ngasih waladi. Berarti milik waladi, milik ibni. Dikasihkan tidak boleh. Anak kecil tidak boleh tabarruk. Ya. Anak kecil ngasih-ngasih nggak boleh. Kalau disuruh orang tuanya untuk ngantarkan ke tetangga tidak apa-apa. Ini dari ayah saya untuk antum, tidak apa-apa. Tapi kalau dia ngasih-ngasih nggak boleh. Hati-hati antum dikasih anak kecilnya. Tidak boleh. Anak kecil tidak bisa sodakoh, anak kecil tidak bisa tabar. Orang tuanya tidak boleh sodakoh pakai anak kecilnya, pakai harta anak kecil tidak boleh. Lu ya apa ngajari anak dermawan? Ya uangnya orang tua. Itu jadi ngajari anak kecil dermawan itu ya orang tuanya kasih uang ini fulus, bagi-bagikan ke orang. Uang orang tuanya, jangan uang anaknya. Ya, jangan uang anaknya. Itu jangan uang anaknya, tidak boleh. Nah, jadi kayak ini ibni dikasih pakaian perempuan. Mau tak kasihkan ke binti tidak bisa. Caranya dijual. Sama-sama kecil ya apa, tidak bisa jual beli kan? Syaratnya jual beli harus balik. Ya saya yang jadi penjual, saya yang jadi pembeli. Pertama saya jadi penjual atas nama ibni. Kemudian jadi pembeli atas nama binti. Ini tidak pakai khitab kalau kayak seperti itu. Jadi saya jual pakaian perempuan ini kepada putri saya Fulana dengan harga sekian. Kemudian saya ngomong sendiri, saya terima untuk putri saya. Ya, tidak ada domir khitab, catatan kaki di bawah itu gambaran gue itu aja, nanti antum baca. Kemudian wa ayyutimmal mukhatab, yang melanjutkan jawaban ya yang mukhatab yang diomongi, bukan orang lain. Ya, bukan orang lain. Misal tadi ini yang Haya tadi ya. Jailani Haya mau beli ke ana. Jadi Jailani mau beli kitab ini ke ana. Haya minta tolong Fikri wakilnya. Saya ngomongnya ke Fikri kan ya. Pakai kitab apa enggak? Kitab. Bituka hadal kitab. Bimiati alf rupiah halan. Saya jual kitab ini ke ente dengan harga 100.000. Yang tak mukhatabnya siapa? Ente kan? Ente apa Jailani? Fikri apa Jailani? Ya, Fikri kan? Yang tak khitabi kan Fikri. Iya, saya khitabnya pakai Fikri. Lah yang jawab ya harus Fikri, walaupun pembeli aslinya Jailani. Setelah anak khitab ke Fikri, bituka saya jual kitab ini ke ente dengan harga sekian, hilang hayanya. Saya terima Ustaz. Enggak bisa. Anda nak ngomong sama ente. Ya, bukan ente yang lanjutkan, ini yang lanjutkan. Wa ayyutimal mukhatab, yang dikhitabi itu yang neruskan. Ente udah, ente terlanjur wakil tadi sudah mewakilkan, enggak bisa ente jawab, Anda nak ngomong ente kok ente yang jawab. Wa ayyutimal mukhatab wa ayyat kural mubtadi'u asaman, orang yang ngomong duluan harus nyebutkan harga, baik penjual atau pembeli. Saya jual kitab ini dengan harga 100.000, atau saya beli kitab ente dengan harga 100.000. Yang ngomong duluan al mubtadi harus nyebutkan saman. Kalau nyebutkan saman kan enggak tahu zamannya. Saya jual kitab ini ke ente, dijawab iya saya terima dengan harga 10.000. Ya apa kalau gitu ya. Nah, yang ngomong duluan harus nyebutkan saman harga. Jadi yang ngomong duluan harus nyebutkan harga, baik dia penjual atau pembeli. Wa ayyudifal bai'a li jumlatihi ay li jumlatil mukhatab. Gitu.
Jadi be-nya itu harus diidofahkan, diarahkan kepada keseluruhan mukhatab. Bi'tuka, saya jual kitab ini ke ente secara keseluruhan. Tidak sah saya jual kitab ini ke tangan ente, saya jual kitab ini ke kepala ente, kok kepalanya toh? Tidak boleh, ya, tidak boleh. Jadi saya jual kitab ini ke separuh badan ente. Ya, apa separuh badan? Tidak boleh. Harus jumlati keseluruhan. Imma tak jual kitab ini ke ente secara keseluruhan. Pakai kalimat secara keseluruhan atau ke ente gitu aja. Maksudnya keseluruhan. Wadah. Ini maksudnya wa ayyudifal ba' itu. Ba'-nya harus diarahkan, diidofahkan, diarahkan kepada keseluruhan mukhatab. Wa ayyaqsidal lafdha li ma'nahu. Ketika ngomong lafaz itu harus bertujuan maknanya. Itu. Jadi ketika mengucapkan siqat ba' harus mengucapkan lafaz, ucapan itu harus bertujuan maknanya. Itu. Cuma ini hanya berlaku untuk 2 orang. Syarat nomor 13 ini berlaku untuk 2 orang. Jadi yang nggak memenuhi syarat ini 2 orang. Selain itu dianggap bertujuan. Selain itu dianggap bertujuan. Hatta niatnya softo tetap. 2 orang tuh ini yang nggak memenuhi syarat nomor 13 ini hanya 2 orang. Pertama, orang nggak ngerti bahasa Arab dituntun suruh ngomong bahasa Arab. Nggak harus bahasa Arab. Orang nggak ngerti satu bahasa dituntun mengucapkan siqat jual beli menggunakan bahasa yang dia nggak paham. Akhirnya mengucapkan, misal, ayo tak ajari, ente tak ajari. Orang nggak paham bahasa Indonesia, diajari, tak ajari. Apa? Saya jual HP saya ini dengan harga Rp5.000. Ayo ngomong ke teman ente. Saya jual HP saya ini dengan harga Rp5.000. Saya terima, sah apa enggak? Enggak sah. Kenapa? Dia ketika ngomong saya jual itu enggak ngerti makna, enggak ngerti maknanya. Orang enggak ngerti apa mungkin bertujuan? Enggak mungkin. Ngerti dulu baru bertujuan. Niat itu bisa setelah al ilmu bin manwi. Enggak ngerti yang diniati, ya enggak bisa niat. Nah itu. Jadi harus bertujuan mengucapkan lafaz untuk tujuan maknanya. Itu harus. Tapi sekali lagi, ini hanya berlaku untuk orang yang dituntun mengucapkan siqat dengan bahasa tertentu yang dia sama sekali nggak paham maksudnya. Yang sama sekali nggak paham maksudnya. Itu. Wadah ya? Itu satu. Kedua, orang yang keperucut. Ini juga yang nggak sah, nggak memenuhi syarat ini. Terpojok seperti orang latah. Orang latah di gini-gini kan ya. Dituntun ngomong biasanya ngikut juga kan. Apa niat ngomong dia? Anda ngomong sendiri. Saya jual HP anak dengan harga 5.000. Saya terima. Enggak sah ya. Itu orang keprojot sabkul lisan itu. Hanya ini. Selain itu percuma. Kalau orang bukan keprojot, bukan sabkul lisan, bukan ngomong sendiri. Itu bukan keperucut dan juga ngerti apa yang ia omongkan. Kemudian saya itu tadi niat guyon softoan itu ndak jadi sudah. Softoan jadi. Kalau antum paham ya. Ayo kita main-main. Itu main-main misalnya. Itu main-main. Apa main-main? Saya jual. Ente ngomong kayak gini main-main ya kita main-main. Jadi apa? Ente ngomong kayak gini. Dan paham bahasa Indonesia. Saya jual HP ini dengan harga Rp5.000. Ya wis, saya ngomong, saya jual HP ini dengan harga Rp5.000. Saya terima, jadi. Ya. Lu enggak niat jual itu. Enggak niat jual percuma. Ente apa? Ngerti maknanya kok. Wadah ya? Itu. Jadi ini diperlukan hanya ayak sidal lafdhali maknau hanya ketika ada sorif, ada yang membelokkan. Contohnya sorif tadi itu apa? Orang dituntun ngomong sebuah bahasa yang dia nggak paham sama sekali maksudnya, atau keperucut, atau orang nerangkan mencontohkan. Nah, mencontohkan kayak gini, Fikri, anak jual HP ini dengan harga Rp5.000. Itu ngomong saya terima, percuma, nggak sah. Anak nyontohkan kok. Ya, anak niatnya nyontohkan ada sorif, jangan itu kobil tuh.
Gitu. Oh, silahkan itu kobil tuh. Tapi yang jelas ndak saya kenapa anak ndak tujuan jual. Jadi intinya ini diperlukan ayat sidal lafdhu li maknahu ketika ada sorif. Gitu. Ketika ada sorif harus ada niat ini. Kalau nggak ada sorif ya ndak bisa. Sorif contohnya kayak nerangkan contohnya sekot B seperti itu. Udah, ini selesai syarat 13 ini. Ini penting untuk kita pahami betul-betul karena juga berlaku di segot-segot yang lain. Itu segot-segot yang lain. Terakhir suratul Ba'. Suratul Ba' ayyakula Zaidul amrin. Contohnya Ba', Zaid ngomong ke Amr, "Bituka hadhihi daro bi alfi dinar." Saya jual rumah ini dengan 1000 dinar. Hadhihi dar ain apa dimah? Ain hadhihi ditunjuk rumah ini bi alfi dinar dengan 1000 dinar. Ain apa dimah? Dimah. Nakirah itu alfi dinar. 1000 dinar, 1000 dinarnya mana? Pokoknya 1000 dinar ada di kantong, ada di rumah, ada di gudang. Fidim jadi 1000 dinar bisa diambil dari mana? Rumahnya ini tidak bisa diganti, yaitu muayyan fayaqulu amrun qabiltu. Udah, kita berhenti di sekot B ini. Suratul Ba'. Nanti insya Allah ini ada keterangan penting di catatan kaki yang panjang itu. Nanti tak terangkan global di pertemuan berikutnya insya Allah. Untuk gambaran globalnya aja. Jadi gambaran global ini juga penting soalnya ini. Ini penting di catatan kaki yang setelah syarat sekot B terakhir itu ada catatan panjang. Itu tak terangkan global pertemuan berikutnya. Setelah itu kita bahas riba. Awal-awal muamalat ya memang gini, pelan. Untuk mengenalkan istilah-istilah dulu. Gambaran-gambaran. Setelah itu bisa dicepatkan sudah. Insya Allah setelah 3 hari 4 hari muamalat bisa agak cepat jalannya. Wallahu alam. Al-Fatihah.